Tinggal Bapak gimana mereka buka cabang aja. Wah, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu paling enggak ketemu saya hari ini, pulang harus mikirkan buka cabangnya. Pak, toko satu aja nih mikirnya pusing suruh buka cabang. Apa? Itu ada ilmunya ya. Jadi mudahan waktu kita cukup ya. Pokoknya kita tuntas habis. Bapak Ibu sekalian pulang dari sini yang penting mau berubah ya. Kalau tokonya jelek, bagusin tokonya. Yang tidak pernah promosi harus mulai promosi ya. Seperti itu. Nah, keuntungan berikutnya Bapak Ibu, modalnya ya modalnya lebih murah, relatif lebih kecil. Karena Bapak Ibu perinces paling enggak satu harus punya tempat, punya sekian ratus juta baru bisa buka. Tapi kalau Bapak Ibu independen, mau berapapun Bapak Ibu mulai bisa. Bahkan saya pernah ngajarin teman itu mulai dari angka 10 juta Bapak Ibu. Gimana bisnis retail 10 juta mulai dari mana Pak? Pakai lapak Pak gitu. Bisa Bapak Ibu, tergantung niatnya. Karena kalau Bapak Ibu mau buka usaha, sebenarnya ada 3 aja toh, yang tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu sudah bisa melakukan itu. Pertama niat, betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu sebelum usaha dulu, niat dulu toh? Nah, niat. Setelah niat apa? Keberanian Bapak Ibu. Karena kadang-kadang gini, Bapak Ibu sudah ada niat, tidak berani, kira-kira buka nggak? Karena saya sering ketemu seperti itu, bahkan teman sejak saya yang sekarang gantiin saya di Batam ya. Jadi kalau tiap ketemu dulu, wah saya pengen buka usaha katanya. Kok belum Kak? Iya sih. Nanti kalau itu saya punya 100 juta, baliknya kapan? Lo pergi aja belum Bapak Ibu udah nanya baliknya, betul toh? Ya pergi dulu, betul nggak ya kan baru nanya baliknya. Ini kebanyakan gitu. Karena kalau Bapak Ibu saya sekarang nih, karena sekarang semua sudah pengusaha ya, pasti ya ditantangin. Coba waktu belum. Begitu Bapak Ibu waktu bilang belum punya duit, biasanya ini, pokoknya saya niat mau usaha. Begitu ada duitnya Bapak Ibu. Nah ini nanti kalau 500 juta itu, jangan-jangan kalau terus kalau ini gimana? Kalau bangkrut gimana? Nah itu doanya Bapak Ibu. Pasti Allah akan kasih bangkrut, betul enggak? Coba kata doanya dibalik waktu kita mau buka dulu. Saya punya duit 100 juta, saya buka toko nih, nanti kalau saya jadi kaya dari sini gimana duitnya ya? Saya mau sedekah kemana saja ya? Coba dibalik, betul nggak Bapak Ibu? Jadi jangan bangkrutnya ya ngomongin, karena kalau Bapak Ibu ngomong bangkrut pasti bangkrut, tapi kalau Bapak Ibu ngomong sukses pasti sukses. Itu ya, alam bawah sadar Bapak Ibu ya. Jadi yang terakhir Bapak Ibu, jadi sudah ada niat, udah ada keberanian, sebenarnya Bapak Ibu tinggal apa? Modal. Nah ini yang selalu jadi kambing hitam sebenarnya. Saya sering ketemu teman-teman mau buka usaha selalu gitu. Apa? Nggak ada modal. Gimana ada modal? Kerja gaji UMR. Begitu naik jadi supervisor, naik dikit kredit motor. Naik jadi manajer, kredit rumah, betul kan? Kredit mobil, betul kan? Ada nggak modalnya? Nggak ada. Begitu keluar habis. Loh kamu nggak ada modalnya. Tapi sekarang kita nggak usah takut ya, ada abang-abang kita yang bantu, betul kan? Hari ini juga datang ya, ada Bank BNI, ada Bank Mandiri, banyak abang-abang kita yang bantu ya. Jadi aman, jadi modal sebenarnya urusan belakang Bapak Ibu. Yang penting sebenarnya 2 tadi kan, ada niat, ada keberanian. Jadi hari ini saya ketemu orang-orang yang sudah punya niat dan sebenarnya punya keberanian. Aplaus buat Bapak Ibu sekalian ya. Nah setelah modal kecil apalagi Bapak Ibu keuntungannya ya. Bapak Ibu mulai dari ukuran yang paling kecil ya, jadi nggak usah mikir yang gede-gede dulu. Kadang kalau kita itu gengsinya dulu, wah kalau saya tidak punya minimal ukurannya 5 kali 10 nggak mau buka. Wah kalau ukurannya kasihan, jadi ukurnya mau berapa aja. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat yang digambar ini kira-kira ukurannya berapa Bapak Ibu? Itu cuma 4 kali 6 Bapak Ibu. Tapi penampilannya sudah modern loh. Sudah modern Bapak Ibu. Ya, jadi nanti Bapak Ibu akan tahu kenapa sih kok selalu bilangnya tokonya harus modern. Karena kalau zaman dulu kan gini Bapak Ibu ya. Kalau zaman dulu toko itu kan depannya ada etalase. Mohon maaf kalau yang hari ini Bapak Ibu tokonya masih punya etalase ya. Ya nggak apa-apa, itu kan mulai ya. Nggak apa-apa, nggak salah Bapak Ibu. Dulu saya juga nggak ngerti. Dulu kan jadi kalau Bapak Ibu datang, pelanggan datang ditanya kan, mau beli apa?
ya kan? Terus diambilin, gitu kan? Dikasih lagi. Kalau nggak jadi, langsung. Tadinya senyum, jadi senyumnya hilang. Oh nggak jadi dah, kan? Tapi kalau Bapak Ibu di toko modern, ya toh, Bapak Ibu masuklah, ya supermarket gitu kan, ambil buah gitu ya. Karena ada kalau masuk hypermart atau apa, di sini ada toko yang ada buahnya ya, supermarket kan, ambil, ditimbang, betul kan? Terus ternyata Bapak Ibu, males nggak jadi ya, ditaruh lagi. Ada yang marah nggak Bapak Ibu? Nggak ada marah. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu yang malu sendiri, numpetin, orangnya nggak ada, nggak orang taruh, betul nggak ya? Makanya kadang-kadang ada itu mangga ada di tempat sampo, betul kan? Terus ada apel di tempat rinso, betul kan? Iya, karena apa? Bapak Ibu malu mau kembaliin, sama nggak apa-apa dikembaliin. Itu toko modern sebenarnya Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu mesti sudah ke sana. Ya, yang hari ini datang sudah harus berpikir ke sana. Jadi kalau orang nggak jadi nggak apa-apa Bapak Ibu. Kenapa? Prinsipnya orang sudah mau datang ke toko kita saja, Bapak Ibu harus sudah syukur alhamdulillah. Ada orang yang mau nengok toko kita. Bapak Ibu bisa bayangin, Bapak Ibu udah buka toko, nengok aja nggak ada. Gimana masuk Bapak Ibu? Orang nengok aja lo nggak ada gitu kan? Minimal kan ditengok dulu, ya kan? Ditengok, terus ini toko apa sih? Oh ya coba masuk, itu kan baru masuk. Toh ya ketiga baru ada duit baru beli. Ya jadi kalau Bapak Ibu ada yang berkunjung ke toko Bapak Ibu sekalian, harusnya Bapak Ibu sudah syukur, alhamdulillah sudah ada yang berkunjung di toko kita. Karena banyak kawan-kawan kita yang buka toko, ditengok orang saja tidak, betul? Gimana orang mau masuk ke dalam? Gimana orang mau membeli Bapak Ibu? Ya, jadi berikutnya adalah Bapak Ibu keuntungannya. Nah ini Bapak Ibu, keuntungan Bapak Ibu sekalian sekarang ini Bapak Ibu kenal dengan pemasok. Bahkan Bapak Ibu pemasoknya ada yang support Bapak Ibu sekalian, seperti Sampurna saat ini ya. Support Bapak Ibu dengan keilmuan, betul nggak? Support dengan ada branding. Bapak Ibu yang tokonya jelek dicat jadi bagus, betul kan? Luar biasa. Tapi kalau Bapak Ibu franchise nggak ada support apa-apa, yang ada Bapak Ibu duit yang keluar. Ada duit baru toko Bapak Ibu bagus, nggak ada duit, ya sudah tokonya jadi jelek gitu ya. Nanti tiba-tiba sudah ada toko lagi yang sama sebelahnya. Dulu janjinya kan nggak boleh Pak, tokonya 100 meter. Loh, ini loh pasarnya besar katanya. Jadi daripada kompetitor masuk, ya jadi kalau ibu atau bapak mau, saya tawarkan dulu. Kalau nggak mau, saya tawarkan orang lain. Mohon maaf Ibu ya, kalau saya bilang itu kurang ajar gitu, betul lah ya? Ya kan perjanjiannya awalnya nggak boleh toh deket-deket, tapi kenyataannya 100 meter ada lagi yang sama. Gitu, luar biasa. Tapi lah itu Indonesiana Bapak Ibu. Enaknya di Indonesia Bapak Ibu. Ya toh, nanti Bapak Ibu kan kaget karena situasinya kayak gitu. Tinggal bagaimana Bapak Ibu sekalian sekarang ini adalah bisa fight. Ulang dari sini bisa fight bahwa kita bisa ngalahkan mereka kalau kita tahu ilmunya Bapak Ibu sekalian. Ya, karena zaman dulu ada cerita raksasa atau Bapak Ibu ya. Raksasa bisa dikalahkan oleh manusia yang kecil. Ya, tentu Bapak Ibu pernah tahu cerita itu. Seringkali saya ditanya sama calon klien, peserta seminar, peserta workshop, saya selalu, Pak, gimana kita bisa mengalahkan raksasa itu? Saya bilang, kalau ada ilmunya Bapak Ibu sekalian, kita bisa kalahkan mereka. Karena saat ini saya banyak bantu yang dulunya logonya pakai gede-gede itu kan, yang warna merah sekarang berubah. Ada yang tak kasih warna hijau, warna ibu. Mereka berubah Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ternyata begitu mereka berhenti, close, tutup dengan mereka tidak kenal pemasok Bapak Ibu. Kasihan ya, sudah 5 tahun mereka bisnis retail Bapak Ibu, begitu tutup, putus hubungan dengan mereka tidak kenal pemasok. Jadi Bapak Ibu syukur alhamdulillah hari ini karena Bapak Ibu dari pertama kali buka, Bapak Ibu sudah kenal dengan pemasok ya, sudah tahu rokok Sampurna yang ngirim siapa ya, Unilever yang ngirim suppliernya siapa, betul Bapak Ibu ya, bahkan ada beberapa ngasih utangan, betul kan? Kalau dengan mereka Bapak Ibu kalau franchise, boro-boro kenal dengan Sampurna, betul toh? Boro-boro kenal dengan Unilever, dengan PNG itu makanan apa ya? Bapak Ibu nggak kenal pasti kan? Karena apa? Nggak kenal. Taunya apa? Bapak Ibu pokoknya jualan saja, dikirim barang jual, dikirim barang jual. Begitu Bapak Ibu close, baru kelabaan cari supplier.
Berikutnya apa? Keuntungannya adalah Bapak Ibu harganya tidak terikat. Betul enggak? Bapak Ibu suka-suka toh? Hari ini mau jual berapa terserah, besok mau jual berapa, hari ini mau diturunkan harganya. Oh ini kemahalan kita turunkan, terserah. Jadi Bapak Ibu suka-suka kasih harga. Kalau Bapak Ibu princess mohon maaf nih, boro-boro ngerubah harga. Bapak Ibu buka komputernya saja. Begitu iseng, harga sebelah lebih murah nih. Rubah, Anda tidak berhak. Udah, Bapak Ibu 500 juta investasi tidak berhak itu. Sedih Bapak Ibu, sakitnya kok di sini gitu ya. Ini udah investasi ratusan juta Pak, tidak berhak Bapak Ibu. Kalau sekarang Bapak Ibu lihat tetangga, dia jual berapa nih? 5.000, gue jual 4,5. Hari ini Bapak Ibu rubah, betul nggak? Nggak ada yang larang. Ada yang larang Bapak Ibu? Enggak ada, suka-suka. Yang punya Bapak Ibu sekalian, mau setiap hari, tiap jam dirubah harganya, boleh Bapak Ibu, ya kan? Sah-sah aja gitu ya. Tapi jangan selalu juga nguntit temennya. Nah, mentang-mentang saya ngomong, Pak, sekali dirubah. Nanti tiap mau bikin harga, Bapak Ibu tengok sebelah. Harga berapa itu ya? Itu yang itu berapa nih? Ini susu berapa? Lama-lama Bapak Ibu nanti kompetitor ke toilet juga diintip juga. Lah ngapain dia ya ke toilet ya kan? Ya tetap Bapak Ibu juga punya prinsip-prinsip bikin harga. Mana yang harus dikasih murah, mana yang bisa kita mahal. Ingat ya, biasanya kalau di mana-mana itu 9 bahan pokok Bapak Ibu itu tidak bisa mahal, betul ya. Terutama apa? Mulai dari susu toh, mulai margin kasih susu, gula pasir, minyak, betul kan Bapak Ibu. Nah, yang lain-lain Bapak Ibu mulai jualan tuh mainan. Bapak Ibu jual 100%, ada yang tahu nggak harga mobil-mobilan plastik itu? Nggak ada yang tahu. Bapak Ibu jual aksesoris, itu karetnya wanita yang buat itu, gelang apa, modalnya 5.000 dijual 25.000 laku. Saya di Batam punya klien Bapak Ibu, namanya toko Fitma Farma. Jadi kalau orang bilang Fitma Farma selalu identik dengan apa? Apotek, betul ya? Sebenarnya tidak apotek Bapak Ibu. Memang apotek salah satu bisnisnya, tapi sebenarnya di situ kita bikin apotek plus, ada minimarketnya. Semua kita jual Bapak Ibu. Saya bilang itu adalah palu gada. Apa lu mau gua ada. Bapak Ibu mau beli sandal jepit ada. Pertanyaannya, kok apotek jual sandal jepit? Masalahnya kalau dia jaga orang tuanya di rumah sakit, pakai sepatu, pakai sandal Bapak Ibu. Iya pasti deh, sandal sepatunya bawa pulang aja, beli sandal jepit. Nah, terus jual kopi panas Bapak Ibu. Apotek jual kopi panas. Masalahnya Bapak Ibu, kalau yang jaga di rumah sakit, kadang ngantuk perlu apa Bapak Ibu? Perlu kopi enggak? Kopi, jual kopi juga. Jadi Bapak Ibu pasti kaget, masuk ke dalam tokonya, ada jual kopi, ada jual roti, ada jual minuman dingin, apotek Bapak Ibu. Itu nggak ngalahin yang K, yang satu lagi itu yang ada angkanya itu nggak kalah kita. Justru itu. Jadi kalau Bapak Ibu siapa tahu kan, jalan-jalan ke Batam lihat ya, ada yang namanya Fitma Farma. Ya sekarang sudah punya 6 cabang. Ya, jadi seperti itu. Konsepnya adalah gimana Bapak Ibu bisa menetapkan harga, ya. Tapi orang punya kesan adalah Bapak Ibu punya harga murah. Jadi kalau ada salah satu produk Bapak Ibu yang paling diminati di tempat Bapak Ibu sekalian, kasih harganya murah. Ya, mau apa aja. Misalkan orang beli air mineral Bapak Ibu, taruhlah mereknya Aqua. Orang ke situ pasti belinya Aqua. Murahin aja Aquanya Bapak. Orang ke situ selalu beli susu bendera, murahin aja susu bendera. Karena apa? Image yang tertanam di mereka, di customer kita adalah yang biasa dia beli Bapak Ibu. Itu yang akan ditanam. Sekarang Bapak Ibu misalkan nih, ke toko-toko yang sekarang franchise. Kenapa mereka selalu taruh harga yang paling murah di depan kaca, di brosur? Kira-kira apa yang mereka lakukan? Iya, orang masuk, murah loh, gula pasir, saya beli di supplier aja nggak dapat segitu. Betul nggak Bapak Ibu? Dia seperti lebih murah. Ya, itu strategi Bapak Ibu. Itu strategi ini. Itu yang harus kita lakukan. Ya, ini enaknya. Kalau Bapak Ibu franchise nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau Bapak Ibu independen, Bapak Ibu bisa rubah harganya. Ya, setiap saat ya. Keuntungan berikutnya Bapak Ibu, profitnya. Yang sudah pasti sebenarnya toko independen punya profit lebih tinggi ketimbang yang franchise Bapak Ibu. Cuman seringkali gini, Pak,
Nggak mungkin, dari mana? Saya beli di supplier saja sudah lebih mahal, gitu ya. Bapak Ibu selalu bilang kayak gitu kan? Karena apa? Mereka belinya banyak, betul kan? Sebenarnya ada aturannya Bapak Ibu. Ya, harga itu cuma dibagi sama 3 aja. Ya, satu adalah harga grosir. Jadi kalau distributor kirim ke Bapak Ibu sebagai grosir pasti akan dapat harga grosir. Yang kedua itu adalah harga retail modern Bapak Ibu. Harga murah kedua. Nah, yang saya takutkan adalah Bapak Ibu karena tokonya belum kelihatan desainnya bagus, belum kelihatan modern, Bapak Ibu dapat harga ketiga, harga retail tradisional. Jadi dapat harga termahal, itu masalahnya. Sehingga apa? Sehingga selalu begitu melihat mereka promo, pasti kita kalah. Kadang-kadang tidak promo saja, kita sudah kalah. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, karena apa? Kalau Bapak Ibu nanti sudah mulai belajar promosi sebenarnya, itu adalah image Bapak Ibu. Image yang ditanamkan sama peritel. Jadi biar kelihatan harganya murah. Ya, kita balik lagi sini. Kenapa saya bilang profitnya lebih mahal? Bapak Ibu sekarang harus mulai cari produk-produk yang bisa memberikan profit yang tinggi. Itu apa? Tadi untuk nutupin harga susu, ya, untuk nutupin harga minyak, harga beras, Bapak Ibu ya, harus kita tutupin. Dengan apa? Bapak Ibu kan tadi kan harus jual minuman panas. Bapak Ibu jual kopi yang panas ya, bukan yang kopi yang saset, yang panas bisa diseduh di tempat jual. Saya rasa rata-rata SRC jual ya, karena biasanya ada kursi sama ada meja ya di depan tokonya. Ya, kenapa Bapak Ibu? Itu marginnya besar. Saya pernah hitung marginnya di atas 100%. Harga saset 1.000 ya Bapak Ibu ya. Kopi luwak, white coffee gitu 1.000 toh. Cupnya di sini berapa Bapak Ibu? 500 ya. 1.500. Air panas berapa segelas? Wah gratis itu listriknya bayar lah Pak ya. 100 lah ya, 100, 1.600. Tutupnya sama aduannya anggaplah 100. Modal 1.700. Kopi yang biasa dijual di Madura berapa Bapak Ibu? 2.000, 3.000, berarti 100% untungnya, betul ya? Modal 1.500 dijual 3.000. Bahkan kalau Bapak Ibu ke Surabaya itu 9.000 Bapak Ibu. Ya pakai WiFi, 9.000 pakai WiFi ya, gitu. Jadi artinya apa? Mulai lagi pop mie Bapak Ibu, ya kan? Pop mie kalau dijual tanpa air berapa Bapak Ibu? 3.500 loh. Bapak Ibu kasih air aja, dijual 4.000, 5.000 laku, betul toh? Air berapa sih harga air panas, betul kan? Ya, itu aja orang nggak protes. Tapi kalau Bapak Ibu jual pop mie 4.000 tanpa air, orang protes nanti. Mahal sekali, di situ jual cuma 3,5 itu loh. Ya itu. Bahkan kalau di Dufan itu jual 10.000 nggak ada yang teriak Bapak Ibu pop mie kan? Gitu ya. Kalau di Dufan, di Taman Safari itu satu itu, atau di kebun binatang di Madura di Surabaya itu kan, itu dijual pop mie 10.000 Bapak. Ya, jadi artinya apa? Kadang orang itu dengan sedikit kenyamanan yang dapat, dia tidak lagi lihat harga Bapak Ibu. Jadi kenapa toko Bapak Ibu harus dibuat senyaman mungkin? Ya, kalau Bapak Ibu tokonya nyaman, orang mau betah-betah di dalam tokonya, memungkinkan orang belanja lebih dari yang ini. Terus ke berikut-berikutnya Bapak Ibu, ya. Nah, bisa dimodifikasi Bapak Ibu. Ya. Jadi ini kebetulan toko-toko yang sudah kita modifikasi ya. Ya jadi Bapak Ibu sekarang sudah benar, ada tempat duduknya, ada kursi, ada meja, ya. Ada tempat nongkrong, tinggal Bapak Ibu desain lagi. Apa yang bisa dijual di sana? Jajan pasar boleh Bapak Ibu. Ya kan? Yang penting modern. Karena kalau Bapak Ibu modern tokonya, orang berani berlama-lama. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat di gambar itu ya, itu salah satu toko yang kalau yang di sebelah kanan Bapak Ibu pasti udah tahu, toko apa, bekas apa, betul ya? Nggak perlu disebutin, jadi Bapak Ibu udah tahu ya, itu udah berubah Bapak Ibu ya. Dulu warnanya pasti ada merah, ada kuning, ada biru, sekarang jadi merah saja ya. Nah kerjaan saya sekarang rubah-rubah kayak itu, kenapa? Mereka pernah tuh, orang berkeluh kesah saya Bapak Ibu, omset 1 hari 7 juta Bapak Ibu. Di laporan keuangan setiap bulan itu tidak untung Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangin kan, omset 7 juta tidak untung. Itu toko yang warna merah itu Pak ya.
Nah, orangnya ketemu saya ngobrol-ngobrol, ceritanya gimana? Misalnya, wah ternyata banyak biaya-biaya yang gak jelas di sana, termasuk biaya kehilangan barang, masuk di sana semua Bapak Ibu. Itu 7 juta per hari, kalau sebulan 210 juta, tidak untung Bapak Ibu. Jadi kemarin ketemu saya, itu sudah dirubah sekarang omsetnya mulai pelan-pelan naik Bapak Ibu, baru 5 juta. Ya, kalau malam minggu kemarin sudah mulai 6 juta, sudah mulai mengalir, baru 5 juta saja, sudah untung Bapak Ibu. Itu pun sudah menggunakan 7 karyawan loh Bapak Ibu. Bisa bayangin, apalagi kalau Bapak Ibu karyawannya cuma 2 saja toh, Bapak Ibu sama suami istri saja, waduh untungnya tambah gede lagi toh. Gitu. Ini sudah punya 7 karyawan saja, waduh udah untung ya, baru omset 5 juta Bapak Ibu. Nah kalau omsetnya 7 juta, berapa untungnya kita sudah bisa hitung Bapak Ibu. Ini kan berarti artinya apa? Toko independen Bapak Ibu keuntungannya pasti lebih besar, dan di atas kertas saya berani ngomong demikian, saya bisa buktikan Bapak Ibu. Ya, karena saya sudah membuktikan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat yang warna merah yang sebelah kanan itu dulunya bekas franchise Bapak Ibu. Kalau yang sebelah kiri itu ATM Bapak Ibu. Amati, tiru, modifikasi. Itu namanya K3 Bapak Ibu. Singkatannya apa? Kong kali kong. Jadi kalau Bapak Ibu nongkrong di sana itu melakukan kong kali kong ya kan. Yang penting yang baik-baik saja ya. Kong kali kongnya jangan mau ngerubuhin pemerintah lah ya kan. Ya ngomongnya baik-baik ya. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, tadi begitu kita sudah mengenal beberapa keuntungannya, saya mau lanjut ke berikutnya adalah bagaimana Bapak Ibu memberi nama tokonya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini sudah punya nama toko toh? Sudah dong Pak ya? Kalau enggak mungkin ikut SRC, betul enggak ya? Ya, karena syaratnya ikut SRC kan pasti ada nama tokonya Bapak Ibu. Tapi enggak apa-apa, siapa tahu kan nanti naiknya Bapak Ibu, wah kayaknya toko saya mau dirubah namanya. Kebanyakan yang sudah ketemu saya berubah tokonya Bapak, namanya. Karena seringkali kalau itu